Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang properti investasi PSAK 13, yaitu mengenai ruang lingkup, klasifikasi, pengakuan, pengungkapan, pencatatan, dan pelepasan. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Properti investasi PSAK 13. PSAK 13 tahun 2015 mengenai properti investasi. Properti investasi adalah properti, tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya yang dikuasai oleh pemilik atau lase melalui sewa pembiayaan untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif, dan dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari. Ruang lingkup diterapkan untuk pengukuran hak atas properti investasi dalam sewa yang dicatat sebagai sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lese dan properti investasi yang diserahkan kepada lese yang dicatat sebagai sewa operasi dalam laporan keuangan lesor. PSAK ini tidak berlaku untuk aset biologis dan hak penambangan dan reservasi tambang. PSAK ini tidak mencakup hal-hal yang diatur dalam PSAK 30 sewa, yaitu klasifikasi sewa pembiayaan dan sewa operasi, pengakuan penghasilan sewa dan properti investasi, pengukuran hak atas sewa operasi dalam laporan keuangan lese, pengukuran investasi neto atas sewa pembiayaan dalam laporan keuangan lesor, akuntansi atas transaksi jual dan sewa balik, dan pengungkapan sewa pembiayaan dan sewa operasi. Klasifikasi properti investasi. Untuk dapat mengklasifikasikan suatu properti sebagai properti investasi harus memenuhi kedua kriteria berikut. Yang pertama, tujuan penggunaan, rental dan atau kenaikan nilai, dan yang kedua, jenis kepemilikan, dimiliki sendiri dan melalui sewa pembiayaan. Contoh properti investasi. Yang pertama, tanah yang dikuasai dalam jangka panjang untuk kenaikan nilai dan bukan untuk dijual jangka pendek dalam kegiatan usaha sehari-hari. Yang kedua, bangunan yang dimiliki oleh entitas atau dikuasai oleh entitas melalui sewa pembiayaan dan disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang ketiga, bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi. Yang bukan contoh properti investasi. Yang pertama, properti yang dimaksud untuk dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari atau sedang dalam proses pembangunan atau pengembangan untuk dijual. Yang kedua, properti dalam proses pembangunan atau pengembangan atas nama pihak ketiga. Yang ketiga, properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan. Pengakuan properti investasi. Biaya perolehan properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut. Biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Pengungkapan. Yang pertama, apakah entitas tersebut menerapkan model nilai wajar atau model biaya? Yang kedua, jika menerapkan model nilai wajar, apakah dan dalam keadaan bagaimana? Hak atas properti yang dikuasai dengan cara sewa operasi diklasifikasikan dan dicatat sebagai properti investasi. Yang ketiga, eksistensi dan jumlah pembatasan atas realisasi dari properti investasi atau pembayaran penghasilan dan hasil pelepasan. Yang keempat, kewajiban kontraktual untuk membeli, membangun, atau mengembangkan properti investasi atau perbaikan, pemeliharaan, atau peningkatan. Pencatatan. Pencatatan terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengukuran. Properti investasi pada awalnya diukur sebagai biaya perolehan. Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut. Yang kedua, memilih antara model nilai wajar atau model biaya untuk kebijakan akuntansi atas seluruh properti investasinya. Untuk properti yang dikuasai melalui sewa operasi diklasifikasikan sebagai properti investasi harus diukur menggunakan model nilai wajar. Yang ketiga, transfer. Pengalihan jika terdapat perubahan penggunaan yang dibuktikan dengan
dimulainya penggunaan oleh pemilik, dimulainya pengembangan untuk dijual, dan berakhirnya pemakaian oleh pemilik. Pelepasan. Yang pertama, properti investasi dihentikan pengakuannya atau dikeluarkan dari neraca pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Yang kedua, pelepasan properti investasi dapat dilakukan dengan cara dijual atau disewakan secara sewa pembiayaan. Pelepasan yang ketiga, laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laporan laba rugi dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut. Yang keempat, kompensasi dari pihak ketiga yang diberikan sehubungan dengan penurunan nilai, kehilangan atau pengendalian properti investasi harus diakui dalam laporan laba rugi ketika kompensasi tersebut menjadi piutang. Demikian pembahasannya ya teman-teman. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih.